Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nur Khalifah, kelas 1B, jurusan Bimbingan dan Konseling. Dengan NPM 2014010045. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS saya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ike Yuliani Dian Puspitarini Magister Pendidikan. Dengan soal poin A yaitu gambarkan bagan proses komunikasi tersebut dan jelaskan unsur lain komunikasi dalam kelompok. Gambar bagan. Ini gambar bagan saya. Nah, saya akan menjelaskan komunikasi tersebut. 1. Komunikator. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi tersebut. Dengan kata lain, komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki inisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan interaksi. Yang kedua, pesan. Pesan atau informasi merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa kata-kata, tulisan, gambaran, atau sebuah perantara lainnya. Yang ketiga yaitu sarana komunikasi. Sarana komunikasi dapat disebut dengan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah komunikasi. Yang keempat, komunikan atau receiver. Komunikan adalah sebutan bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Komunikan dapat terdiri atas satu orang atau lebih dan bisa dalam sebuah kelompok. Yang keenam, umpan balik atau feedback. Umpan balik bisa diartikan sebagai jawaban komunikan atas pesan yang disampaikan atau yang diberikan oleh komunikator tersebut. Pada komunikasi yang dinamis, komunikator dan komunikan akan terus-menerus bertukar peran. Dampak atau efek, yaitu perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Apabila sikap dan tingkah laku komunikan berubah sesuai dengan isi pesan tersebut, maka komunikator telah berhasil dengan baik. Fungsi-fungsi komunikasi tersebut yaitu berfungsi antara lain adalah berfungsi sebagai hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, dan membuat keputusan, serta terapi. Semua fungsi ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kelompok, dan para anggota kelompok itu sendiri. Soal nomor 2 poin A. Jelaskan fungsi dari dinamika kelompok. Fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup, menciptakan iklim yang demokratis dan menguntungkan dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberi masukan atau dorongan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Apa pengaruh terapeutik dalam kelompok? Pengaruhnya yaitu terhadap kemampuan kognitif psikomotor keluarga dalam menstimulasi perkembangan bayi serta perkembangan rasa percaya dari bayi tersebut. Peningkatan kemampuan kognitif dan psikomotor keluarga dalam menstimulasi perkembangan masa bayi sampai dewasa yang mendapat terapi kelompok atau terapeutik lebih tinggi secara bermakna dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapat terapi kelompok terapeutik tersebut. Yang berwenang dalam hal ini yaitu keluarga. Soal nomor 3 poin A. Sebutkan dan jelaskan 3 gaya kepemimpinan yang Anda ketahui. 3 gaya kepemimpinan yang saya ketahui yaitu 1. Demokratis, yang kedua delegatif, dan yang terakhir yang ketiga yaitu transformasional.
Soal nomor 3 poin B, yaitu dari 3 gaya kepemimpinan yang saya pilih, jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan kepemimpinan demokratis, yaitu memiliki poin-poin yang dalam hal ini yaitu ada hubungan yang baik antara pemimpin dengan karyawan, memberikan rasa penghargaan yang cukup kepada karyawan karena adanya diskusi sebelum mengambil keputusan tersebut. 3. Peluang untuk berkreativitas yang lebih besar. Dan kekurangan kepemimpinan demokratis yaitu proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lebih lama, dapat memicu konflik jika anggota memiliki ego yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu sulit menemukan kata setuju. Kepemimpinan yang kedua itu delegatif. Kelebihan kepemimpinan delegatif yaitu cocok memimpin suatu kelompok, grup, atau individu dengan memotivasi yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu memberi rasa kepercayaan yang tinggi kepada karyawan. Kekurangan kepemimpinan delegatif yaitu tidak ada arahan yang langsung, sulit dipraktekkan bagi mereka yang kurang bertanggung jawab. Yang ketiga itu kurangnya motivasi atau dorongan dan kepatuhan bagi pihak-pihak tertentu. Transformasional. Kelebihan kepemimpinan transformasional yaitu adanya komitmen yang terikat secara emosional, mampu memberdayakan potensi karyawan, tidak membutuhkan biaya yang besar. Kekurangan kepemimpinan transformasional yaitu kurangnya visi dan misi yang jelas. Yang kedua, sangat disarankan untuk komunikasi yang terus-menerus berguna untuk pengingat antara karyawan dengan kepemimpinan tersebut. Yang ketiga itu membutuhkan umpan balik yang konsisten. Soal nomor 3 poin C. Menurut pendapat Anda, sosok pemimpin dan gaya kepemimpinan manakah yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang saat ini? Menurut saya, yaitu kepemimpinan yang bersifat demokratis, karena jenis tipe kepemimpinan yang disukai banyak karyawan, karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan peluang menjadi lebih baik. Meskipun terlihat positif, ada juga serta kekurangan yang perlu Anda ketahui. Kelebihan kepemimpinan demokratis yaitu ada hubungan yang baik antar pemimpin dengan karyawan. Soal nomor 4 poin A. Jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari strategi pengaturan konflik tersebut, pilih 3 saja. Yaitu kelebihan kompromi masalah. Yang saya pilih adalah kompromi. Kelebihan kompromi yaitu 1. Dapat terselesaikan dengan damai dan dapat memecahkan masalah dengan jalan hukum tanpa menghancurkan pihak lawan. Kekurangan dari kompromi yaitu pihak-pihak yang terlibat harus saling mengurangi ketuntutannya. Kesepakatan yang sudah diterima itu harus dikurangi, yaitu kesepakatan sulit diterima di salah satu pihak sehingga menimbulkan perdebatan. Dan kedua yang saya pilih yaitu kelebihan negosiasi, yaitu menghasilkan kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak, berargumen sesuai fakta, memprioritaskan kepentingan bersama. Serta kekurangan negosiasi yaitu serangan terhadap pribadi, nama orang, dan lain-lain, atau berkomentar-komentar yang menyesatkan, pertanyaan-pertanyaan yang retoris, hal-hal yang menyerempet bahaya dalam kelompok. Dan ada yang kekurangan dari negosiasi yaitu upaya-upaya untuk membuat kita stres. Soal nomor 4 poin B. Apa yang Anda lakukan menghadapi sebuah perbedaan di dalam kelompok? Yang akan saya lakukan yaitu
mengatasi perbedaan di dalam kelompok, yaitu mendinginkan kembali suasana dalam kelompok dengan kita menghargai pendapat lawan bicara kita, yaitu dan yang terakhir peduli dengan lawan bicara. Karena berbeda pandangan merupakan entitas yang terpisah, bukan duplikat dari kepribadian Anda. Jadi, kita dalam menghadapi keperbedaan di dalam sebuah kelompok, yaitu kita harus mendinginkan kembali suasana kelompok tersebut. Sekarang nomor 5. Terjadi pada soal nomor 5 itu terjadi adanya konflik antara kelompok A dan kelompok B. Yaitu dalam hal ini saya menyimpulkan pada konflik tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman sebelah pihak, yaitu kelompok Manggarai Timur. Hal yang mempengaruhi terjadi kesalahpahaman tersebut biasanya dikarenakan oleh perbedaan pendapat dengan kelompok masyarakat Manggarai Timur dengan Manggarai Barat. Ada stereotip dalam masyarakat, adanya prasangka-prasangka terhadap suatu kebudayaan, rasialisme, adanya etnosentrisme, kecemasan sosial, dan kurangnya rasa kultural self-awareness. Nah, dalam hal ini yaitu kesimpulannya adalah terjadinya kesalahpahaman antara pendapat Manggarai Timur dengan pendapat Manggarai Barat yang menimbulkan konflik. Sekian penjelasan soal UAS dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.